Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Ramadan, BP 190103-1004, kelas 2A, dosen pengajar Rinaldi SPD MED. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tujuan penciptaan manusia. Daftar isi bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Bab 2 pembahasan, tujuan penciptaan manusia, hikmah dari mengetahui penciptaan manusia. Bab ketiga penutup, kesimpulan, saran. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang diberikan kelebihan berupa akal untuk berpikir dan mengingat apa-apa yang ia pelajari, alami, dan lakukan. Menurut Nurcholish Madjid, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang mengagumkan dan penuh misteri. Dia tersusun dari perpaduan dua unsur, yaitu segenggam tanah, bumi, dan ruh Allah. Maka siapa yang hanya mengenal aspek tanahnya dan melalaikan aspek tujuan ruh Allah, maka dia tidak akan mengenal lebih jauh hakikat manusia. Al-Quran sendiri juga menyatakan bahwa manusia memang merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah SWT, yang dimana Allah bersabda, "Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Al-Quran At-Tin ayat keempat. Rumusan masalah. Apa sebetulnya tujuan diciptakan manusia? Apa dasar ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia? Apa hikmah yang bisa dipetik setelah mengetahui tujuan diciptakannya manusia? C. Tujuan. Pembaca mengerti apa sebetulnya tujuan diciptakannya manusia. Pembaca mengetahui dasar ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tujuan diciptakannya manusia. Pembaca mengetahui hikmah yang bisa dipetik setelah mengetahui tujuan diciptakannya manusia. Bab 2 pembahasan. A. Tujuan penciptaan manusia. Pertama, tujuan diciptakannya manusia adalah manusia diciptakan Allah bukan secara main-main. Yang kedua, untuk mengemban amanah dan tugas keagamaan. Yang ketiga, untuk mengabdi atau beribadah. Yang keempat, untuk menjadi khalifah. Yang kelima, untuk menjadi dai. B. Hikmah dari mengetahui tujuan penciptaan manusia. Yang pertama, agar kita dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan penciptaan kita manusia, karena Allah selalu memberi perhatian dan pengawasan terhadap seluruh ciptaannya, terlebih kepada manusia dan jin. Yang kedua, agar kita selalu ingat bahwa kita diciptakan bukan tanpa maksud dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita atas apa yang kita lakukan. Bab ketiga, penutup. A. Kesimpulan. Dari makalah ini dapat diambil kesimpulan. A. Tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan Allah bukan secara main-main. Lihat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Yang kedua, untuk mengemban amanah dan tugas keagamaan. Lihat surat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Untuk mengabdi atau beribadah. Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Untuk menjadi khalifah. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-An'am ayat 165. Untuk menjadi dai.
Lihat Al-Quran Surat Ali Imran ayat 110. B. Hikmah dari mengetahui tujuan penciptaan manusia, agar kita dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan penciptaan kita manusia. Lihat Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 31. Agar kita selalu ingat bahwa kita diciptakan bukan tanpa maksud dan tujuan, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita atas apa yang kita lakukan. Lihat Quran Surat Al-Qiyamah ayat 36. Saran, kita sebagai manusia memang memiliki keterbatasan, tapi keterbatasan jangan sampai melalaikan tanggung jawab kita sebagai abdillah, khalifah dan dai, melaksanakan amanah yang Allah emban sesuai dengan kadar kemampuan kita, karena Allah Maha mengetahui kadar kemampuan kita. Wallahu alam. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.